Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur karena Tuhan baik. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar lagi sedikit firman Tuhan yang saya akan ambil dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, damai sejahtera adalah aura kerajaan Allah. Damai sejahtera adalah aura kerajaan Allah. Kita akan mulai bersama membaca ayat 27 Yohanes 14. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Tuhan tahu, Yesus tahu pada kondisi itu, murid-murid dalam keadaan yang gelisah, tidak tenang. Saudara ya, Yesus tahu keadaan mereka. Sebab itu Yesus berkata di sini, bicara tentang damai sejahtera, dan saya membaca di sini dan belajarnya di sini ada dua damai sejahtera yang Yesus tinggalkan di sini. Yang pertama dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Saudara, Yesus mau melakukan perjalanan, tetapi Yesus tidak akan melakukan pembiaran. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa Yesus tidak pernah melakukan pembiaran. Tetapi ketika dia pergi meninggalkan murid-muridnya, dia sudah berjanji kepada murid-muridnya dalam ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Damai sejahtera yang pertama, Yesus sedang berbicara tentang bagaimana Yesus akan meninggalkan seorang pribadi, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini yang akan menyertai, yang memberikan damai, mengcover segala sesuatu yang perasaan-perasaan yang gelisah, takut, apapun yang sedang dialami, khawatir yang sedang dialami oleh murid-muridnya, di-cover dengan Roh Kudus yang dapat memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Sebab itu Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Tetapi aku akan mengirim seorang penolong. Penolong yang lain. Dialah yang akan mengcover semua kesulitanmu, kesedihanmu, kegelisahanmu menjadi sesuatu yang baru, yaitu damai sejahtera yang akan menyertai engkau di dunia ini sampai selama-lamanya, dikatakan. Jadi Roh Kudus diberikan oleh Yesus supaya memberikan damai, rasa tenang, rasa sejahtera dalam hidup murid-muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan baca damai sejahtera yang kedua. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudara yang kekasih, damai sejahtera yang kedua. Kata ku berikan ini Yesus sedang bicara tentang salib. Yesus akan segera naik ke Kalvari. Dan damai sejahtera yang kedua ini adalah damai yang sangat dinanti oleh seluruh manusia di dunia ini. Yaitu di mana Yesus memperdamaikan antara manusia dengan Bapa di surga. Damai yang sempat putus, yang sempat terpisah. Sekarang Yesus menjadi perantara. Menyambung kembali damai, perjanjian damai yang pernah putus ini, sehingga menjadi satu kembali antara manusia dengan Bapa di surga. Ayat yang ke-19, Yohanes pasal 14 ayat 19 kita baca. Tinggal sesaat lagi kamu dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jelas Alkitab bicara di sini bahwa Yesus sedang mempersiapkan kehidupannya untuk naik ke Kalvari. Tetapi kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena kita akan tetap melihat dia, dikatakan. Kita akan tetap bersama dengan dia. Sebab dia sudah tinggal di dalam hidup kita. Alkitab mencatat di sini.
Sehingga damai sejahtera yang kedua ini adalah damai suatu perjanjian yang menjadi saya bisa katakan di sini merupakan satu momen di mana Yesus kembali memperdamaikan, menghubungkan kembali, mengikat kembali, menyambung kembali antara hubungan manusia dengan Allah bisa kembali bersatu. Dan ternyata saudara yang kekasih, damai sejahtera ini merupakan aura di dalam kerajaan Allah. Saudara yang kekasih, kita akan baca ayat-ayat itu. Kita akan baca dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat ke-6. Kita akan baca ya. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kerajaan Daud adalah kerajaan Allah. Ini adalah bayangan daripada kerajaan Allah, di mana kerajaan yang memiliki damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan dalam kerajaan Daud selama-lamanya. Saudara, luar biasa. Auranya memang aura damai sejahtera yang ada di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Dan kita akan lihat lagi dalam Yeskiel pasal 37. Yeskiel pasal 37 ayat yang ke-26. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ada suatu perjanjian damai antara Allah dan manusia dengan umatnya. Dan saudara, perjanjian ini adalah perjanjian yang kekal, yang tidak pernah ada waktu, ada batasan waktu, di mana damai itu akan forever and never, akan selama-lamanya, dan menguasai menjadi aura dari kerajaan ini, di mana kita berada, di mana Allah berada. Dan kita bersyukur bahwa damai ini, damai sejahtera itu pun sedang kita miliki hari-hari ini. Dan itu akan terus kita miliki sampai kepada kerajaan Allah yang akan datang. Dan ayat yang terakhir, kita akan baca dalam kitab Hagai. Dalam kitab Hagai pasal yang kedua, Hagai pasal 2. Kita akan baca ayat yang ke-10. Adapun rumah ini, kemegahannya dan kemuliaan yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih, kemegahan rumah ini dikatakan akan lebih megah. Dikatakan Yesus, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kemegahan ini akan lebih megah daripada kemegahan yang semula. Dengan kata lain, di mana kita tinggal hari ini, tempat kita tinggal di dunia ini sudah megah, saudara. Tetapi ingat bahwa kemegahan ini tidak seberapa dibandingkan kemegahan kerajaan, di mana kita hidup penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kelimpahan damai sejahtera selama-lamanya, tidak berkesudahan, kekal selama-lamanya di dalam kerajaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang kekasih, kita bersyukur karena kita adalah anak-anak kerajaan itu. Persiapkan diri kita untuk segera masuk kepada kerajaan yang kekal itu. Terima kasih. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan setiap kami yang mendengar, supaya kami mengerti arti tempat tinggal kami di hari yang mendatang nanti, di kerajaan yang kekal itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku kan tenang bersamamu.